Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bukan ngebahas materi ya. Hari ini kita bakalan membahas tentang tata cara pertemuan daring dan petunjuk-petunjuk untuk mengumpulkan tugas. Terus kayak nanti akan ada gimana materinya gitu kan, harus ditulis atau gimana. Terus kapan penilaian dilakukan, sama nanti apa aja yang akan dipelajarinya ya. Ya. Hari ini mungkin berapa orang ini? Dilangsungin aja dari kelas IPS mungkin ya, ini IPS dulu. Yang IPA nanti mungkin bisa langsung join kalau ada temennya. Terus kalau gini ya, kalau di absen di sini, kayak absen ini kan di absen via Zoom ya. Nah, itu bisa temannya ikut diabsenin, misalnya kalian Zoom-nya bareng tuh di rumahnya dan berdua atau bertiga sama teman kalian, ya bisa diabsenin tiga orangnya di sini. Jadi biar hemat kuota ya, bisa bareng gitu. Jadi bisa diabsen dulu di sini. Ini ada yang hadir berapa orang? Tadi ada 3 ya, sekarang jadi 2 lagi. Ya diabsen dulu sebelum kemana-mana, absen dulu di sini di chatnya. Di Zoom-nya ada chat di sana. Ya. Nanti kalau misalnya yang ketinggalan atau nggak ikutan meeting di sini ya, bakal diupload ini si videonya. Jadi untuk arsip atau untuk selanjutnya yang ketinggalan kelas bisa ikut tetap. Iya, untuk sekarang kita langsung aja kita lihat dulu ini. Ada di pembelajaran bahasa Inggris wajib ya. Soalnya untuk bahasa Inggris wajib, bukan bahasa Inggris peminatan ya. Sebetulnya itu ada 2, tapi karena pandemi jadi disederhanakan, katanya 1 aja dulu. Di sini pembelajaran itu kan ya, semua pembelajaran sih nggak bahasa Inggris saja. Ada dari materi kan, latihan, penilaian. Nah, penilaian itu ada penilaian tugas, ada penilaian catatan itu ya nanti. Ya catatan itu berarti materi yang dicatat oleh kalian. Terus ada LKS, ada juga ujian. Nah, ada ujian harian. Ujian harian itu misalnya beres materi, bukan tiap hari ujian ya. Beres materi nanti akan ada latihan-latihan soal kayak gitu. Tapi kalau untuk sekarang sih yang disebut ujian hariannya itu bakal tentang tugas. Bakal masuk ke sini ya. Ya, absen dulu. Ya bakal tentang tugas ya. Nah, nanti dari tugas itu dapat nilai harian. Nilai ya sama dengan nilai ujian harian, soalnya kan sekarang masih daring ya. Nah, nggak tahu nanti kalau ke depan akan ada tatap muka atau gimana. Kalau kita sih sebenarnya daring juga dicampur kan, kalau tugas masih bisa mengumpulkan sekolah gitu. Nah, selain itu ya jelas ada PTS ya, penilaian tengah semester, dan PAS penilaian akhir semester, itu tuh penilaian. Nah, dari kita tadi akan ada materi dulu ya.
Jadi materi itu penyampaiannya itu kan sekarang tentang daring. Daring itu ya dari jarak jauh gitu. Penyampaian daring itu pertama dari grup WA. Ya kayak grup kelas gitu ya, jadi grup kelas. Dari grup WA. Nah, dari grup WA itu udah Bapak pilih ya. Biar si materi untuk catatan kalian itu irit kuota buat yang nggak punya kuota, jadi bisa ikut di grup WA aja. Nanti akan ada materi untuk catatan. Formatnya itu TXT ya, bisa dibuka oleh HP gitu ya. Dan ukurannya itu cuma 10, paling besar 10 kilo. Bayangin kalau foto kan 3 mega 1 kali jepret. Kalau 10 kilo ini bisa berapa materi? Bisa sampai 300. Itu kalau TXT-nya banyak lagi ya, kalau dokumennya panjang. Tapi udah nggak bakal 10 kilo juga kalau nggak salah. Ya untuk daring itu. Ada di grup WA, ada di Mumla. Di Mumlanya itu kebetulan kemarin susah masuk. Jadi belum, tapi udah ada nih Mumla ya. Cuman untuk sekarang udah bukan pertemuan materi, bisa via ini juga. Via Zoom dulu aja. Nanti ini juga ada arsipnya. Yang ketinggalan bisa lihat. Selain itu ada live ya di YouTube atau Zoom. Tapi karena katanya kuota Kemdikbud nggak dikasih lagi, jadi yang pemilihannya itu Zoom aja, soalnya kuotanya lebih murah yang Zoom. Ada yang mau ini nggak? Yang pakai paket Zoom, yang pakai paket kuota pendidikan. Nanti Bapak kasih tahu cara registrasinya, murah itu. Nah, 1 hari, kalau 7 hari itu bisa ada yang 7.000 ya, 7.500 yang seminggu. Untuk kuota pendidikan dapat 5 giga kalau nggak salah untuk kuota pendidikan. Seminggu kalau Telkomsel, kalau yang lain nanti bisa sambil browsing. Cari-cari di internet, ada paketnya. Nah, ya kata Bapak tadi ini untuk ini ya, untuk semua materi daring ya, akan ada arsipnya. Yang dari grup WA juga itu kan bakal ada terus di grup ya, si materinya. Di materi catatannya itu nanti bakal ada terus. Kalau misalnya HP-nya reset atau gimana, ya bisa. Ini nanti ya ini lagi, diminta lagi ke teman atau yang udah download si TXT-nya. Jadi jangan download aja tapi ditulis gitu ya si materinya. Kalau di download aja kan gimana, nanti kan ditulis ini di catatan. Nah nanti ini untuk catatan akan ada pengumpulannya ya. Nah selain daring itu akan ada juga tatap muka, kalau misalnya udah selesai pandeminya gitu kan pasti tatap muka. Atau mungkin nanti prosedur tatap mukanya gimana, belum tahu. Kalau untuk sekarang masih daring aja. Nah, yang dipersiapkan tiap pertemuan ya pasti ya, selalu siapkan alat tulis dan buku catatan. Jadi untuk pelajaran bahasa Inggris ya, pelajaran bahasa khususnya ya, pasti banyak nulis. Kalau nggak nulis apalagi soalnya. Pasti akan banyak nulis. Nah, nanti kalau misalnya kan ini belum ditulis ya, tidak untuk ditulis juga nggak apa-apa kalau ini. Nanti kalau misalnya ada materi-materi yang disampaikan via daring kayak gini, mending kalian ikutin dulu aja. Jadi disarankan kalian mengikuti pembelajaran daring untuk memahami materi dulu ya. Jadi ngikutin pelajarannya dulu, lalu materi yang diberikan di WhatsApp group yang TXT tadi baru ditulis. Karena kalau ya sambil nulis pas daring itu bakal sedikit susah. Yang ketiga ini. Yang ketiga, jika diminta di absen tolong isi kayak yang tadi ya, absen di format absensi Google itu. Google Form itu. Kalau misalnya ini absen di Zoom beda lagi ya nanti. Di live chat itu. Bisa ada YouTube, ada chat di Zoom. Ini berarti chat di Zoom kalau sekarang di absen lagi. Jadi selain yang tadi di absen juga di sini. Nah, beda ya kehadirannya. Ya. Selain format absen kayak gini, tolong absenkan teman kalian yang ikut daring bersama nih sama ya. Kalau di live itu di YouTube sama Zoom itu tolong absenin yang ikut. Kalau misalnya lebih dari 2 orang, lebih dari 2 orang atau lebih. Format absennya nama lengkap dan kelasnya. Contohnya tadi ini Puput udah betul ya. Puput Lestari kelas 11 IPS.
bisa. Kalau mau ada yang ditanyakan juga bisa di chat aja di sini. Nah, ini untuk kalau yang tidak bisa menghadiri pertemuan, materi tetap harus dicatat. Kan kalau pelajaran bahasa itu ya kalau nggak menulis, berbicara, membaca, apalagi? Kan hafalan paling dari itu. Nggak ada rumus-rumusnya. Paling rumus kalimat. Kalau kalimat itu kan struktur, bukan rumus sebetulnya. Strukturnya. Pembentukan struktur, mau kalimat yang ditulis, mau kalimat yang diucapkan. Jadi kalau misalnya nggak nulis mau belajar apa? Ya, jadi wajib di sini untuk nulis ininya ya, untuk nulis materi itu wajib dalam pelajaran bahasa Inggris ini, bahasa juga ya, wajib. Ya. Nah, nanti di sini kalau tidak bisa menghadiri pertemuan, nanti akan ada arsipnya juga. Jadi kalau kayak video ini nanti akan ada di YouTube ya. Kalau misalnya butuh materinya aja ada di WhatsApp. Nah, kalau materi untuk catatan di grup WhatsApp itu tidak terlihat HP atau misalnya ini kenapa ya offset ya? Atau misalnya kalian login baru itu ya di WhatsApp di HP kalian itu bisa minta teman. Atau misalnya dari teman kalian nggak ada yang jawab atau sama nggak ada, bisa minta ke saya aja di WhatsApp ya. Bisa di WhatsApp aja. Nah, selanjutnya untuk tugas ya ini. Tugas itu tertulis untuk tugas tertulis dikerjakannya harus di catatan. Nah, ini harusnya buat ya. Tidak menerima kumpulan untuk yang mengumpulkan catatan atau tugas di kertas selembar. Kenapa nggak menerima yang kertas selembar kayak gini? Misalnya ada yang kalian nggak bukunya kebetulan masih dikumpulkan atau dipinjam teman atau gimana lah, nggak ketemu. Terus kalian tulis di kertas selembar, nah nanti di hektar atau di drag sama bukunya ya. Nggak menerima yang ngumpulin misalnya ini tugas untuk catatan apa atau tugas apa, kertasnya itu kertas selembar. Soalnya kan nanti untuk penilaian itu nggak cuma tugasnya yang di catatan ya, tapi sekalian untuk periksa catatan kalian. Jadi kalau misalnya kertas selembar gimana periksanya nanti? Terus nanti kalau misalnya udah dikumpulkan terus kalian diambil lagi, kan kertas selembar tuh nanti bisa hilang. Alasan nanti Pak hilang ini ya. Sayang kan kalian udah nulis capek-capek terus hilang. Apalagi kalau misalnya kebetulan belum dinilai gitu. Wah, jadian lagi berarti nulisnya ya. Jadi mengumpulkan catatan atau tugas itu harus di catatan aja, di buku catatan. Nah, ini selanjutnya tugas dan catatan diperiksa ketika ada penilaian atau pemberitahuan untuk mengumpulkan catatan. Jadi misalnya ini akan ada penilaian, ada tugas ya. Tugas, nah nanti tolong kumpulkan catatan. Nah berarti kalian kan ini untuk bahasa Inggris hari Rabu ya mulainya untuk kelas 11. Nanti mungkin hari Rabu kalian kumpulin catatan gitu. Rabu minggu depannya atau hari kapan. Dikumpulkannya itu di meja guru. Kalau misalnya nggak tahu di mana meja guru, misalnya tanya Pak Ahmad di mana meja gurunya, tanya aja ke yang di TU itu ya, di kantor. Ini mau ngumpulin bahasa Inggris kelas 11, nanti ditunjukin catatannya di mana. Nah, udah gitu harap ambil kembali catatan ketika sudah selesai dinilai ya. Oh hilang ini. Bentar. Ya, kembali lagi ya. Jika tidak bisa mengumpulkan, sekarang ini pandemi ya, kita kurikulum pandemi ya. Tadi itu catatannya itu gak boleh lama-lama di sekolah, misalnya kalian simpan catatan sampai sebulan gitu, jangan ya. Paling tentang penilaian catatan itu cuma semingguan, paling lama itu juga ya. Kalau bapaknya nggak ke sekolah itu juga. Tapi diusahakan sekolah sih, kalau ada penilaian pasti ke sekolah. Nah ini karena masih pandemi,
Jika tidak mengumpulkan, misalnya kalian ada yang lagi gimana atau susah keluar gimana, berhalangan gitu ya, karena pandemi itu. Utamanya itu sih. Jika tidak bisa mengumpulkan ke sekolah tapi nilai misalnya ini udah PTS nih, nanti atau misalnya apalagi kalau ini ya udah PAS, udah penilaian akhir semester, tapi kalian gak bisa keluar, terus catatan harus dikumpulin kan sama tugas itu. Bisa kontak di WA. Nanti cara ngumpulinnya gimana? Bisa catatannya dipoto, tapi kalau dipoto itu akhirnya pakai tanda tangan kalian. Di catatannya itu pakai tanda tangan kalian, pakai nama, tanggal, biar diarsipkannya itu tersusun gitu maksudnya. Dan terus nggak ada yang misalnya ini saya ambil catatan si A, saya fotoin aja udah, nanti jadi diklaim aja ini catatan saya gitu kan. Kalau ditulis itu enggak lah, ketahuan kan dari jenis kertas buku kayak gitunya juga, kalau ada tulisan kalian akhirnya ya ketahuan biasanya. Ini khusus pandemi ya, karena mungkin kalian akan ada yang berhalangan datang atau gimana, bisa dikontak WA aja daripada enggak ya. Wah kalau enggak mah nilai dari mana nanti, bingung kalau enggak ke sekolah juga. Sekarang untuk penilaian kan tadi tugas ya, tugas. Sekarang penilaiannya tugas tertulis harap dikerjakan di catatan ya tadi. Kalau bisa jangan dipisah-pisah. Jadi misalnya catatan ini nebeng di buku ini nih, terus catatan materi yang depannya lagi beda buku. Mending dari yang buku selanjutnya itu kalian ambil ya, bisa dipotong juga nggak apa-apa sih. Bisa kalian potong terus tempel di buku catatan yang sebelumnya atau yang khusus untuk bahasa Inggris gitu. Khusus buku bahasa Inggrisnya. Jadi kalau bisa mah jangan dipisah-pisah, biar nggak ada robekan-robekan juga ya, atau nggak ada nyalin-nyalin gitu. Kan capek kalau nyalin lagi, udah nulis ini lumayan misalnya dapat selembar juga 2 lembar kan, terus kalian salin lagi kan susah. Sekarang ini momen paling lambat untuk pengumpulan tugas ya, ini kan kayak tadi ya, tugas itu yang paling lambat itu sebelum misalnya kalian nggak bisa datang ngumpulin tugas atau ngumpulin catatan itu ya. LKS juga sama, misalnya kalian nggak bisa ngumpulin untuk tugas sekarang misalnya atau untuk tugas nanti, tapi kalau untuk pas PTS ya, penilaian tengah semester, atau pas PAS itu kalian harus sudah ada tugasnya sama catatan, harus sudah lengkap ya. Kalau enggak nanti pas pembagian rapor nilainya nggak akan bisa dirubah lagi, udah fix. Kalau yang belum ada nilai sama sekali mungkin kosong. Nah nanti untuk yang terlambat atau kosong kayak gitu bisa via WhatsApp ya. Tapi kalau bisa sih nggak boleh lebih dari pembagian rapor, apalagi kalau kalian pengen nilai yang bagus. Soalnya kalau udah pembagian rapor itu minimal paling dapat KKM. Kalau yang belum lulus itu yang kosong ya, nanti dapat KKM, kan sayang. Habis belajar nilainya pas KKM, padahal kalian bisa gitu. Kenapa nggak dikerjakan? Udah nggak akan susah lah insya Allah ya bahasa Inggris. Ya tergantung kalian menyikapinya itu. Tapi kebanyakan sih kalau bahasa nggak akan susah. Cuman paling hafalan gitu. Apalagi kalau kalian grammarnya udah bagus ya, untuk bahasa Inggris. Tinggal melengkapi mungkin. Kalau yang nggak tahu grammar ya bisa sambil belajar. Kosakata yang baru tiap hari apa, tiap pertemuan apa. Terus kalian banyak baca-baca kan, nanti ada di LKS, ada di materi juga, nambah kosakata kalian. Ya Mas Awe dari SD sampai sekarang SMA kan nggak ada satu kosakata pun yang nerap di otak ya. Yes no mah tahu menurut. Ya. Nah ini terakhir, ini bukan materi untuk dicatat. Jadi ya ini bukan materi yang dicatat. Kan tadi Bapak menekankan kalau materi itu harus dicatat di catatan ya. Tapi untuk materi ini pertemuan sekarang bukan untuk dicatat. Untuk informasi aja. Jadi kalau misalnya kalian gimana pelajar bahasa Inggris ngumpulin tugasnya, ya kayak gini berarti tugasnya itu. Ya kalau misalnya kalian yang ikut online itu bisa gampang sih, yang ikut pertemuan online, ambil aja screenshotnya. Misalnya ini nih ada tugas, atau misalnya isian ini latihan di sini, penjelasannya kayak gini udah beres misalnya dijelasin kan ini si layarnya kayak gini, tetap kayak gini ya. Kalian ambil aja screenshotnya. Udah.
Ambil screenshot, nah nanti screenshotnya itu tulis di buku catatan kalian, beres. Gak usah lihat di WA lagi. Yang ikut pertemuan online, kalau yang di WA aja ada nanti materi di WA. Ya sekarang kita masuk, ini waktunya berapa menit lagi? Bentar, monitornya beda. Oh iya, masih adalah 30 menitan lagi. Kita lihat ke materi ini. Materi silabus bahasa Inggris. Nah, nanti kita akan belajar apa aja sih? Ini untuk 1 tahun ya, silabus itu. Untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun ya ada berapa? Nah, tapi ini nggak akan semua ya. Kayak ini nih yang titiknya ada 2 itu, kalau pandemi terus pertemuannya cuma seminggu sekali akan ada ini ya indikatornya. Indikator mah tetap, materi pokok tetap, tapi pembelajaran bakal ada yang dikurangi. Soalnya jam belajarnya juga kan. Iya, materi pandemi disebutnya itu. Sekarang untuk nanti ya pertemuan minggu depan berarti ini. Teks lisan nih. Untuk memberikan saran dan tawaran. Ya, menyarankan dan menawarkan. Dan beserta responnya. Responnya itu berarti tanggapannya kayak gimana. Kalian cara memberi saran atau memberi penawaran ke orang lain gimana nanti sama responnya itu untuk minggu depan berarti ya. Kalau ada ini. Ya, terus udah itu bahasa Inggris. Nah, ini nih contohnya. Kayak ungkapan nih, why don't you, what about, you should, you can, kayak gitu. Untuk minggu depan ini ya. Nah udah itu untuk materi selanjutnya lagi, teks lisan dan tulis untuk menyatakan pendapat dan pikiran serta responnya. Jadi mengutarakan pendapat. Pendapat itu kayak I think, I suppose, in my opinion. Nah itu untuk pertemuan selanjutnya lagi. Bukan pertemuan sih. Untuk materi selanjutnya misalnya ya ini udah beres materi yang ini. Sama tugas sama penilaian udah beres, kita lanjut ke sini kayak gitu. Atau mungkin nanti penilaiannya belum ada karena ini masih daring gitu ya. Jadi nggak mungkin ujian harian. Jadi nanti paling tugas atau LKS, ngisi LKS. Jadi nggak akan misalnya tiap pertemuan nih, tiap pertemuan ada materi atau misalnya tiap pertemuan udah materi ada tugas, enggak ya. Jadi mungkin ada yang pertemuan itu kebanyakan paling ngasih materi aja. Udah gitu ada nanti khusus untuk pertemuan dikasih tugas gitu. Kan aslinya juga kayak gitu. Misalnya kalau aslinya mah sih bukan khusus tugas, aslinya mah paling khusus ulangan, kan ada pertemuan khusus ulangan aja. Kalau di sini diganti jadi pertemuan nanti khusus tugas aja gitu. Untuk materinya kan udah yang minggu kemarinnya lagi. Kalau misalnya dilangsungin mah banyak ting berarti kalian juga ya. Wah, capeknya pelajarannya banyak ting. Enggak ya, satu-satu aja. Nggak akan nggak akan cepat-cepat lah penjelasannya. Apalagi kalau misalnya dari kalian itu pas ya belum ada yang ngerti ini, misalnya lagi ngejelasin menyatakan pendapat nih, kan kayak I think, I suppose, in my opinion kayak gitu. Terus kalian ada yang nggak tahu misalnya ini kenapa jadi I suppose kayak gini, jadi saya seharusnya gitu ya. Ini bukan saya seharusnya, tapi artinya jadi kamu seharusnya gitu, I suppose itu. Jadi seharusnya aja. Nah nanti mungkin ini dijelasin lagi ya. Dijelasinnya itu mungkin pelajaran-pelajaran sebelumnya bisa juga. Jadi pelajaran yang udah lama mungkin. Tapi karena ini dibahas di sini terus ada yang belum ngerti ya kita bahas dulu aja ke belakang. Gak apa-apa. Jadi ke belakang itu maksudnya pelajaran yang betulnya kelas 10 atau misalnya pelajaran untuk SMP gitu yang lalu. Mungkin kalian ada yang lupa ya, bahas dulu sedikit nggak apa-apa. Sebelum langsung ini belum ngerti juga udah langsung materi selanjutnya enggak. Jadi kalau kalian nggak tahu itu kan ini ada kalau dari Zoom ini atau dari YouTube itu ya atau dari Mumla nanti ada sambil kalian bisa bicara kan. Atau dari sini bisa ngetik di chat. Kalian bisa nanya apa ini saya belum ngerti yang ini. Bisa kayak gitu ya di sini. Atau apa misalnya saya pengen penjelasannya lagi nih yang ini.
kurang ngerti gitu, bilang aja di sini nggak apa-apa. Udah pasti dijelasin ya, nggak mungkin di gimana-gimanain. Ya terus ya ini nih ada lagi untuk selanjutnya, udah dari itu ada teks lisan dan tulis untuk menyatakan harapan dan doa serta responnya. Ya berarti harapan, doa itu ya. Kayak gini contohnya. I hope, I wish. I hope itu saya berharap, I wish saya berharap sama ya. Kalau ini harapan, hope itu ya. Kalau wish itu ingin, lebih ke ingin. I wish, nah kayak gitu. Nanti itu dibahas ya. I wish you all the best, thank you. Saya berharap kamu yang terbaik, terima kasih. Unsur kebahasaan ya, nanti ada struktur. Rata-rata yang kalau misalnya unsur kebahasaan itu paling grammar. Selain grammar nanti ada verb ya. Verb itu berhubungan dengan tenses. Tenses itu ya berarti ada present tense, ada past tense, ada future tense. Tapi untuk kelas 11 lebih dibahas ke, kalau kelas 10 itu kan present tense. Kalau kelas 11 itu di SMA ditekankan ke past tense. Lumayan lah, ada banyak tapi bisa. Banyak itu berapa? 6 teh banyak ya. 6 teh banyak tapi tidak akan satu pertemuan yang oke sih. Bisa 6 jadi 6 pertemuan gitu. Atau mungkin 12. Belum sama tugas apa kan lumayan waktunya. Santai aja jadi. Santai tapi harus bisa. Ya santai gitu ya, buat santai aja, tenang. Tapi harus bisa. Harus bisanya itu ya berarti pas materi nyimak, kalian tulis materinya, dipahami. Nah itu tugasnya di latihannya dikerjakan. Insya Allah bisa kalau kayak gitu. Pas ujian nanti bisa. Kalau misalnya materi nggak nulis, atau misalnya materi nulis, tapi kalian nggak ikut pembelajaran. Nggak ikut pembelajaran nggak apa-apa, tapi nggak coba dipahami si materinya itu. Kan kalau misalnya kalian kelewat nih nggak bisa ikut pembelajaran karena alasan apa ya. Kalian cuma punya materi itu, atau misalnya nggak ada kuota ya, cuma di WhatsApp aja. Nanti mungkin ada si materi TXT itu yang cuma ngirit sampai 10 kilobyte itu. Tapi kalau kalian coba dipahami kan beda hasil. Coba dipahami ini materi ini tentang apa. Atau misalnya kalian sambil lihat buku-buku bahasa Inggris. Kalau sekarang mah dari internet mungkin ya, juga sumber belajar dari ini berbagai undangan lainnya. Buku LKS itu ada. Atau misalnya kalian main ke sekolahan, perpustakaan, ada buku bahasa Inggris itu di sana. Bisa lihat di sana buku bahasa Inggris. Jadi kalian bisa memahami lebih lanjut materinya. Nggak cuma didiamin materi udah tulis. Nggak ikut kelas, nggak apa, diamin. Nggak, itu ya susah kalau gitu. Pelajaran apapun bakal susah insya Allah. Kalau kayak gini, mungkin kalian misalnya dapat materi langsung dipahamin. Apalagi ikut pembelajaran itu ya udah paling benar sih. Cuman karena sekarang pembelajarannya online kayak gini, mungkin ada yang berhalangan atau gimana. Ya itu salah satu alternatifnya, mungkin cari sumber-sumber materi yang lain. Ya bukan sumber materi, jadi cari sumber untuk misalnya pemahaman materinya. Kalau materi kan udah dikasih, ya materi mah dikasih ya. Cuman pemahamannya nanti beda lagi mungkin bukunya. Panjang, jelasinnya panjang. Bukan panjang sebetulnya bahasa Inggris. Pendek kayak bahasa lagi, kayak kalian ngomong ini kan ya kayak ngomong lagi gitu. Cuman pemahamannya aja, ada yang ngerti, ada yang enggak. Ada yang, nah orangnya juga sama sih. Orangnya juga ada yang berusaha ngerti atau ada yang enggak. Ya. Ini ada unsur kebahasaan. Ini mah dari teks ini apa? Teks berbentuk undangan. Teks berbentuk undangan. Nah, undangan itu ada resmi nanti ya. Ada yang formal nanti resmi itu. Ada yang informal. Kayak gitu, terus akan ada surat. Nah, ada untuk surat pribadi sederhana. Ada lagi tentang teks prosedur. Berbentuk manual dan kiat-kiat tips. Nah, kalau misalnya teks prosedur ini sih sebetulnya di kelas 10 juga ada ya. Teks prosedur. Jadi mungkin kalau misalnya ini 1.1 kalau
Nah mungkin materi yang kayak gini ya paling akan dibahas tentang tech prosedurnya aja udah. Manual-manual dan kiat tipsnya itu mungkin kalau nggak ada waktu nggak. Soalnya di sini tentang tech prosedurnya doang sih yang harus dipahami. Kalau ini kan nggak mungkin materi dari silabus untuk pandemi semuanya disalurkan, jam pelajarannya nggak muat, kasih waktunya. Tapi semua materi pokok ada, semua KD terpenuhi. Cuman si ininya aja, si poin-poinnya aja ada yang enggak. Ini tentang materi pokoknya itu akan ada lagi tentang kegiatan, tindakan, kejadian tanpa menyebutkan pelakunya ya pasif voice berarti. Pasif ya, jadi kalimat pasif atau bukan kalimat, kalau misalnya kalian ngomong kan berarti voice ya, penyaluran. Jadi pasif voice saja. Bisa kalimat, bisa pengutaraan. Ya oleh kalimat, oleh mulut gitu. Masuk ke pasif voice. Wah. Udah dikasih tahu sama Zoom-nya ya nanti. Ya, yang belum absen silahkan absen dulu di chat di sini. Di Zoom ada klik Zoom, di sana ada chat. Bisa di chat dulu di sini. Untuk kehadiran lagi. Nah, sekarang ada di ini ya. Udah itu ada pengandaian jika suatu terjadi. Kayak gimana ya kejadian. Nanti kan ada past tense. Kita akan belajar past tense. Kalau pengandaian itu pakai if, ini pakai if jika bla 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 ini, atau misalnya karena bla 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 itu pengandaian. Tapi pengandaian itu kan andai seperti itu. Jadi nggak tentu terjadi. Andai seperti itu bakal jadi seperti ini. Pengandaian ya udah itu ada teks ilmiah, faktual. Jadi ini ya faktual report, bukan faktual report tentang benda ini mungkin enggak nih. Untuk indikator kelas 11. Paling yang adanya juga tentang teks ini ya. Teks peristiwa nanti ada di report, paling report. Teks report, nanti ada teks report itu kalau nggak salah ada di sini. Teks eksposisi analisis. Topik yang sedang hangat dibicarakannya ini nanti report, berarti materinya itu untuk report. Ada materi teks report nanti. Atau semester sekarang atau semester depan. Pokoknya bakal ada ini. Nah sekarang adalah lagi teks biografi pendek dan sederhana tentang tokoh terkenal. Kita cepetin lagi aja ya. Udah berapa lagi? Tinggal kurang dari 10 menit. Ya nggak enaknya Zoom itu kayak gini. Ya kan kalau tadi ada yang isi ini nggak? Di Google Form itu di voting ya. Kalian pengen via apa pembelajarannya? Bukan pengen sih, jadi maksudnya kalau bahasa Inggris itu kan wajib ada pertemuan kayak gini. Ya di absen dulu ya. Kalau bahasa Inggris itu bukan bahasa Inggris ya. Jadi matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Pokoknya pelajaran yang kalau dulu mah pelajaran yang di UN kan gitu ya. Itu di kurikulumnya itu wajib ada pertemuan daring kayak gini. Via Zoom atau via YouTube. Soalnya untuk kalau bahaya ya kalau sampai nggak tahu itu materi pokok bahaya aja. Nanti kalau nggak tahu ini atau misalnya ya ini juga bukan tantangan ke muridnya juga, muridnya kan harus punya kuota, harus misalnya ya ikutlah ke temennya atau pergi ke temennya, bisa patungan beli kuota atau gimana. Tapi kalau misalnya patungan beli kuota, kalau kuota yang untuk Zoom itu kan 7.500 seminggu pakai Telkomsel. Lebih murah kuota yang 7.500 seminggu, lebih murah ongkos kalau pakai ongkos. Kalau ke sekolah ongkosnya apa? Cuma ada jalan kaki ya. Di sekolah mah jajan lah. Ya. Kalau di sekolah mah pulangnya jajan apa gitu. Kalau dalam gini ya di rumah ada ini. Kalau di rumah mah mau jajan kemana berarti. Jadi ada wajib ini ya kalau untuk pelajaran eksak sebutnya itu ya. Pelajaran eksak itu wajib ada pertemuan kayak gininya. Jadi ke gurunya juga ya sama mungkin ada tantangannya. Harus bisa meluangkan waktu, harus bisa ini mah komo ya. Bapak
dari awal dari sampai komputer ya koneksi ini semua alhamdulillah punya sendiri. Lumayan koneksinya lah 20 Mbps-an. Itu juga tantangan soalnya buat nge-host ini ya, bukan buat nonton juga, bukan buat nge-host itu upload. Kalau upload udah nggak stabil wah udah berarti. Ya tinggal 5 menit lagi nanti akan ada lagu nih ya. Akan ada udah sampai sini lagu. Jadi sampai kompetensi ini berarti ada, kita hitung dulu berapa ya. Kan ada berapa poin? 1 nih. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ada 11 untuk 1 tahun 11 kompetensi 11 ini bukan 11 kompetensi 11 poin 11 poin materi pokok untuk 1 tahun. Cukup nggak waktunya? Banyak ya. Kalau misalnya nggak kepotong, kan ada libur, ada terus apa lagi ya? Ada ujian itu ya, beda lagi momennya sama penyampaian materi. Tapi untuk 11 materi pokok setahun itu cukup lah, insya Allah. Banyak gitu. Bisa sambil ngejelasin yang lain-lain yang kalian nggak tahu. Bisa sambil, kalau misalnya ini di materi pokok ini alokasi waktunya segini tapi belum paham, misalnya mungkin sambil dibahas sedikit lagi. Untuk kayak gitu juga ya. Kalau misalnya satu materi pokok di jadwal, misalnya satu materi pokok bisa sampai 1 bulan, misalnya 1 bulan beres. Ada waktu berarti sebulan kosong. Enggak gitu. Jadi kita lihat aja kalian misalnya ini. Ya materi itu kan kayak lagu itu mungkin kalian cuma tentang pros itu ya. Pros itu jadi ungkapan yang terbentuk dari 2 kata atau lebih. Itu nggak mungkin lah sebulanan. Mau ngebahas apa lagi sebulanan ya kalau yang itu nggak mungkin. Jadi untuk pertemuan hari ini ya kita recap dulu. Nah, bukan materi untuk dicatat, tapi untuk ini ya, jadi kalian nanti ngumpulin tugasnya gimana pertemuannya itu. Nah ini pertemuannya itu apa yang harus disiapkan tiap pertemuan bahasa Inggris. Terus ini kayak absensi ya kayak gini, ini diisi ini ya, udah diisi mulai banyak ya. Absensi di Zoom atau misalnya, tapi kalau absensi di Google Form kayak tadi nggak akan tiap pertemuan ada. Tapi kalau misalnya pertemuan tiap via Zoom atau misalnya pertemuan via YouTube kayak gitu, ya kalian tulis di chatnya ya, siapa namanya, kelasnya kelas apa untuk kehadiran. Google Form yang tadi mah nggak akan ada terus. Paling untuk ini tadi kan ini awal-awal itu biasanya kan wah ini murid siapa nih yang aktif atau yang bisa bukan aktif ya, yang bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Ini hari Rabu kan. Hari Rabu itu jadwalnya bahasa Inggris. Siapa aja yang bisa ikut? Atau misalnya kan mungkin masih banyak yang belum tahu ya. Hari-harinya misalnya pelajaran ini hari apa? Pelajaran bahasa Inggris hari apa? Di Rabu ya. Hari Rabu sama Kamis di jadwal. Tapi untuk materi daring kayaknya hari Rabu aja. Hari Rabu aja soalnya kalau di 2 kali yang hari keduanya itu mungkin bisa tentang LKS, bisa tentang tugas gitu ya. Ini ada pertemuan terus ada tugas, nanti mengumpulkan tugas ya gimana ya cara pengumpulan tugasnya, terus apa aja yang nanti kan kalau tugas itu nah biar ini transparan nih, kita kasih tahu juga apa yang akan dinilai. Catatan itu dinilai dah, pelajaran bahasa Inggris Bapak itu catatan dinilai. Jadi catatan kalian tolong dilengkapinya itu mungkin akan ada materi nanti ya. Ada penyampaian materi nanti ditulis materinya apa. Kecuali yang ini bukan materi ya. Ya mungkin segitu, ada waktu 1 menit lebih sedikit, mau ada yang ditanyakan? Bisa via chat. Bisa via chat ya. Kalau
Kalau nggak ada ya kita tunggu timer aja 1 menit, beres nanti. Putus sendiri si Zoom-nya. Ya tutup dulu kalau gitu ya. Sambil yang mau ditanyakan tetap bisa ketik dulu. Kita tutup dulu, tapi pertemuannya sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat bertemu lagi. Kita di minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya. Tetap jangan malas belajar. Nanti juga pandemi cepat berlalu mungkin. Kita berdoa aja bersama-sama, amin. Yang ada mungkin yang mau ditanyakan ya. Asli nunggu timer ya ini. Nanti ini untuk pertemuannya semuanya bakal ada di YouTube, Bapak upload. Mau cari kalian di YouTube aja pertemuan SMA Bina Negara, SMA BN gitu ya. Cari di YouTube nanti ketemu, dah nggak ada lagi yang upload.